perkenalkan saya Apoteker Rosiana Yose Agustina. Saya peserta CPNS dari Kabupaten Katingan dan saya merupakan peserta Latsar golongan 3 angkatan 16 kelompok 2 BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Pada video kali ini saya akan menunjukkan tentang kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi. Berikut videonya. Puskesmas Baun Bango terletak di Desa Baun Bango, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Visi puskesmas yaitu menjadikan puskesmas yang handal, dinamis, dan kreatif menuju masyarakat sehat yang mandiri. 6 tata nilai yang disingkat dengan mantap yaitu M yang pertama, melayani dengan sepenuh hati. A. Amanah dalam menjalani setiap tindakan. N. Nyaman pasien itu prioritas utama. T. Tepat dalam setiap keputusan. A. Aman pasien, aman tenaga kesehatan. P. Prosedur yang dilakukan sesuai dengan standar. Judul kegiatan aktualisasi saya adalah optimalisasi pelayanan kefarmasian melalui kegiatan pemberian informasi obat pada pasien di UPTD Kecamatan Kamipang, Puskesmas Baun Bango. Pada tahapan kegiatan aktualisasi ini, terdapat 6 komponen kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan untuk kegiatan 1 dan 2, pelaksanaan mundur 1 minggu dari jadwal rancangan yang sudah dibuat. Hal ini disebabkan adanya bencana banjir di tempat pelaksanaan aktualisasi, sehingga dilakukanlah revisi jadwal untuk pelaksanaan kegiatan aktualisasi 1 dan 2. Kemudian untuk revisi jadwal dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kegiatan 1. Pada kegiatan kali ini, saya berkonsultasi dan juga berdiskusi bersama mentor dan juga kepala puskesmas saya. Dan pada kegiatan 1 ini, saya juga melakukan koordinasi internal di bagian farmasi. Output yang dihasilkan yaitu adanya surat izin dari pimpinan. Nilai-nilai aneka yang tercermin, yang pertama, akuntabilitas. Dalam melakukan konsultasi dengan pimpinan, saya menunjukkan sikap yang konsisten dan bertanggung jawab. 2. Nasionalisme. Dalam melakukan konsultasi dan koordinasi, saya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 3. Etika publik. Dalam melakukan konsultasi dan koordinasi, saya melakukannya dengan hormat dan mengucapkan salam dengan sopan. 4. Komitmen mutu. Dalam melakukan komunikasi dengan pimpinan, saya membangun kerjasama kolegial. 5. Anti korupsi. Dalam melakukan konsultasi dan koordinasi, saya melaksanakannya dengan tepat waktu. Kegiatan 2. Pada kegiatan 2 ini, saya mencari informasi penting mengenai cara penggunaan obat yang baik dan benar. Saya juga mendesain model leaflet serta membuat lembar checklist pemberian informasi obat. Output yang dihasilkan yaitu tersedianya leaflet serta lembar checklist pemberian informasi obat. Nilai-nilai aneka yang tercermin. 1. Akuntabilitas. Saya mencari informasi mengenai penggunaan obat yang benar dengan rasa tanggung jawab dan profesionalisme. 2. Nasionalisme. Saya membuat leaflet menggunakan bahasa yang baik dan benar. 3. Etika publik. Saya membuat leaflet menggunakan bahasa yang sopan dan santun serta komunikatif. 4. Komitmen mutu. Saya mencari informasi mengenai pengobatan yang baik dan benar yang bermutu dan berdaya guna untuk pasien. 5. Anti korupsi. Saya menyampaikan informasi mengenai penggunaan obat yang benar secara jujur dan akurat. Kegiatan 3. Tahapan kegiatan pada saat pelaksanaan PIO yang pertama, pemanggilan nama pasien. Kemudian, saya memberi salam dan memperkenalkan diri sebagai apoteker. Lalu, saya mengkonfirmasi kembali keluhan pasien. Selanjutnya, menyampaikan nama obat, indikasi obat, aturan minum, dan efek samping obat. Lalu, saya menanyakan kepada pasien apakah sudah paham mengenai obat yang akan digunakan. Lalu, saya meminta tanda tangan pasien pada lembar checklist PIO sebagai bukti telah dilakukannya PIO oleh apoteker. Dan yang terakhir, saya memberikan leaflet tentang informasi obat kepada pasien. Nilai aneka yang tercermin. 1. Akuntabilitas. Saya menjelaskan informasi obat dengan jelas dan mudah dimengerti agar pasien dapat menerima informasi dengan baik. 2. Nasionalisme. Pada saat menyampaikan PIO pada pasien, saya melakukannya tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama pasien. 3. Etika publik. Pada saat menyampaikan PIO, saya melakukannya dengan sikap ramah, sopan, dan senyum, serta menunjukkan sikap empati. 4. Komitmen mutu. Dalam melakukan penyampaian PIO, saya melakukannya dengan jelas, lengkap, dan akurat agar tidak terjadi kesalahan pengobatan. 5. Anti korupsi.
Dalam melakukan pemberian leaflet sebagai media informasi kepada pasien, saya melakukannya dengan tanggung jawab sebagai apoteker demi keberhasilan terapi pengobatan. Kegiatan 4. Pada kegiatan 4 ini, hal yang pertama saya lakukan adalah berkoordinasi dengan bagian humas untuk meminta izin penggunaan media sosial. Lalu, saya membuat konten sederhana tentang penggunaan informasi obat untuk diupload di media sosial. Lalu, saya membuat jadwal posting konten, dan yang terakhir saya memposting konten sesuai dengan jadwal. Nilai-nilai aneka yang tercermin. 1. Akuntabilitas. Dalam melakukan konsultasi dengan pimpinan atau mentor, saya menunjukkan sikap yang konsisten dan bertanggung jawab. 2. Nasionalisme. Dalam pembuatan konten, saya tidak memuat hal-hal yang mengandung unsur sara. 3. Etika publik. Dalam pembuatan konten, saya menggunakan kata yang sopan, menghormati responden dan terbuka agar responden mengerti dengan baik maksud dan tujuan konten. 4. Komitmen mutu. Postingan yang diberikan harus bermutu, sehingga tujuan dan manfaat kegiatan dapat sesuai dengan yang diharapkan. 5. Anti korupsi. Pembuatan jadwal posting konten harus didasari nilai anti korupsi, agar konten dapat diposting sesuai dengan waktu yang ditentukan dan waktu posting sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan 5. Pada kegiatan ini, saya membuat kuesioner untuk mengetahui tingkat pemahaman pasien tentang penggunaan informasi obat yang benar. Setelah kuesioner dicetak, saya membagikan kuesioner kepada pasien untuk diisi sebelum pasien menerima PIO. Setelah PIO dilakukan, pasien diminta kembali untuk mengisi kuesioner yang sama. Selanjutnya, saya juga melakukan evaluasi terhadap pengisian lembar checklist PIO dan postingan konten di media sosial. Nilai-nilai aneka yang tercermin yaitu 1. Akuntabilitas. Laporan hasil evaluasi merupakan bentuk pertanggungjawaban saya kepada pimpinan. 2. Nasionalisme. Dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan dilakukan dengan amanah dan jujur dengan tidak mengubah data. 3. Etika publik. Dengan melakukan evaluasi, saya mempertanggungjawabkan kinerja saya. 4. Komitmen mutu. Dengan melakukan evaluasi, berarti ada pengawasan mutu pada setiap kegiatan yang saya lakukan untuk mencapai hasil yang optimal. 5. Anti korupsi. Saya melakukan evaluasi kegiatan dengan memberikan data yang benar dan tidak merekayasa hasil. Kegiatan 6. Pada kegiatan 6 ini, saya melaporkan hasil kegiatan aktualisasi saya kepada mentor dan coach. Kemudian saya juga mengupload hasil kegiatan aktualisasi saya ke LMS. Akan tetapi untuk upload laporan mingguan di LMS ini dilakukan secara tentatif karena website saat itu sedang maintenance sehingga jadwal penguploadan menyesuaikan. Nilai-nilai aneka yang tercermin yaitu 1. Akuntabilitas. Laporan hasil kegiatan aktualisasi merupakan bentuk pertanggungjawaban saya terhadap kegiatan yang saya lakukan. 2. Nasionalisme. Dalam melaporkan hasil kegiatan aktualisasi, saya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 3. Etika publik. Dalam melakukan konsultasi dan koordinasi, saya melakukannya dengan hormat dan mengucapkan salam dengan sopan. 4. Komitmen mutu. Dalam melakukan komunikasi dengan pimpinan dan coach, saya membangun kerjasama kolegial yang bersifat efektif dan efisien. 5. Anti korupsi. Dalam melaporkan hasil kegiatan, saya memberikan data yang benar dan tidak merekayasa hasil. Demikianlah video kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi. Semoga video saya dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi kalangan kesehatan. Terima kasih.